A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah pangurusan yang meyakin ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina enjing nu ayeuna masih tiasa hadiran kana ieu pangurusan. Mudah-mudahan tami dinten tami ningkat kailmuan sareng pengamalannana. Mangga urang ngeraseun kana buku enggal. Ieu sapalihna atos ti payun kadugikeun tapi langkung lengkap rupana ieu urang wangsulan dewe nyata tentang syukur. Hiji, definisi syukur. Naon hartos syukur teh? Nuhun. Nuhun betulnya hartos syukur di urang mah nuhun. Syukur datang, nuhun datang. Padahal mah syukur teh lain nuhun bahasa Arab mah. Syukur itu kadang diartikan dengan ucapan terima kasih, nuhun, atas pemberian seseorang. Padahal syukur itu memiliki makna yang lebih jauh. Para ulama mendefinisikan syukur itu sebagai berikut. Sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi minas sam'i wal basori wa gorihima ila ma khuliqa li ajli. Syukur ialah mendaya gunakannya seseorang atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, baik berupa pendengaran dan penglihatan dan yang lainnya digunakan sesuai kehendak yang menganugerahkannya. Dan syukur teh mendaya gunakan nikmat, nasrup ke nikmat anugerah ti Allah sesuai sareng kehendak Allah, eta syukur. Oge di urang mah syukur teh tekanana kana harta wae syukur teh. Padahal ilmu, jabatan, pangkat, saya tadi sampai keneh nikmat di Allah. Janten syukur teh hija mangalarapkeun nikmat di Allah, boh mangrupi paningal jeung panguping digunakeun sakumaha sakehendak anu nyiptakeunana. Seperti halnya seseorang yang memberikan sarung untuk sholat. Kemudian sarung itu diterima dan digunakan untuk sholat sesuai dengan kehendak si pemberi, syukur. Atau memberikan uang untuk biaya sekolah, biaya SPP. Maka jika uang itu diterima dan hanya dipakai untuk makan-makan, berarti dia tidak bersyukur atas pemberiannya, karena telah menggunakan uang itu tidak sesuai dengan kehendak si pemberinya. Demikian juga Allah menciptakan pakaian untuk menutupi aurat. Jadi kalau tidak berusaha untuk menutupi aurat, maka berarti ia tidak bersyukur. Dan syukur teh ngalarapkeun nikmat sesuai kehendak Allah nu maparin eta nikmat. Sarungna mah ditarima, pakai sare, pakai disimut nosok, kan pakai sholat tara, teu dianggap syukur kajian eta sarung ditarima. Oge anugerah ti Allah naon wae, panguping, paningal, hate, akal, nasaha nu teu ngagunakeun panon, teu ngagunakeun ceuli, tapi sesuai dengan kehendak Allah menggunakan nikmat tersebut, yaitu masana syukur teh.
Bukan asal menggunakan nikmat, tapi sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat atau tidak. Perintah untuk bersyukur. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan hambanya untuk bersyukur. Di antaranya, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizki rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang telah Allah anugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Sabah itu negeri yang baik, rebun baldatun thayyibatun dan rabbun ghafur, yaitu negeri Sabah. Negeri Sabah jeung negeri di sauda di Yaman benten. Walau diungkapkeun tah ngeunaan negeri Sabah teh jadi tanda kekawasan Allah. Di antarana negeri Sabah teh negeri nu subur makmur, ceuk urang mah sepi paling towong rampung. Di eta negeri Sabah teh aya 2 kebun, belah katuhna jeung belah kencana. Kebun anu subur. Dahu Allah kulu min rizki rabbikum, pek dahar rizki ti pangeran maraneh. Tapi waskuru lahu, syukurkeun deui ka Allah. Sing jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri anu subur, pangeran anu lautan hampura. 2. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya mau menyembah. Sami aya perintah kulu jeung waskuru, makanlah dan bersyukurkanlah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari apa-apa rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, yang halal, yang thayyib, dan bersyukurlah kepada Allah, yaitu nikmat Allah jika kamu mau mengabdi dan berbakti kepadanya. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Allah telah menyiapkan rezeki yang terbaik untuk manusia, dan Allah telah memerintahkan untuk mensyukuri nikmat dan anugerah dari Allah jika kamu mau mengabdi dan berbakti kepadanya. Kita perintah untuk bersyukur. Ukuran kemanusiaan wajar lamun jelema dibere atau nuhun wajar, piraku jelema dibere teu nuhun acan mah. Tapi dalam hal ini penjelasan di Al-Quran loba berenang jelema nu teu nuhun acan. Komo syukur ka Allah man dina arti langkung luas, imah nuhun ge henteu berenang ucapkeun nuhun ge henteu. Beres tuang teh naon bacaan teh sedap
sedapnya. Beres tukang teh sedap, nikmat, lain ngaduanya. Itu mende orang mah, nuhun kudu sedap bacaan teh. Sedikit sekali manusia yang bersyukur. Dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini, ternyata hanya sedikit sekali yang sadar untuk bersyukur kepada Allah. Padahal tidak ada manusia yang tidak mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah. Boro-boro nu muslim nu kafir ge dasarua di rezekian ku Allah teh. Bahkan baleunghar nu kafir kadang-kadang tibatan muslim tapi teu aya pikiran hayang syukur ka Allah. Komo nu hayang menentang ajaran begitu luar biasa. Jangankan orang yang kaya, orang yang miskin pun masih banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Jangankan yang sehat, yang sakit pun masih diberikan nikmat dari Allah. Nu gering masih dipapari nikmat, masih naon nu nyeri huntu nikmat teh. Pek coba urang auh-auhan urang benda bosen kesal nyeri huntu masih teh nikmat tuh. Kate aya ke nu nyeri huntu geuning kanikmatan teh tong ngaleuleungit. Dinu miskin loba kanikmatan teh teu kiraan kanikmatan boa loba kana miskin tibatan dibeunghar nikmat mah. Pernah seorang yang buta tetapi akhirnya bisa melihat. Ia merasa bahagia sekali karena bisa melihat seperti hanya yang lain. Tapi di saat ada orang yang mewawancarai dia, bagaimana perasaan setelah bisa melihat? Justru jawabannya mengherankan. Kata dia, apa yang saya rasakan sepertinya masih lebih banyak kenikmatan di waktu saya masih buta. Dia rasakan mah asa nikmat keneh keur lolong cantik batene sekali. Nah, sempat nikmat terlolong. Satu, kalau mau menyeberang jalan, banyak orang yang peduli untuk membantu menyeberangkan dia. Pangbentaskeun atuh, teu kudu dititah. Dua, kalau naik kendaraan, walau supirnya ngebut, tidak takut tabrakan, karena tidak melihat kelokan atau padatnya kendaraan. Bautur maluhlah ieu mah tancebir. Tuh, pada teh apa jumbrang teh apa leuwih itu sieun tabrakan. Kabut pir cenah. Kalah kitu nu lolong mah. Kalau mau pakai baju apa saja bisa diterima karena tidak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Mun di bajuan menunggu mojegan ujug mah gak diterima we dipake. Beda jeung ayeuna geus ningali goreng patut ieu tinggalin hayang pipili. Kalau mimpi terasa nikmat sekali karena dapat melihat keindahan alam sekitarnya. Anu teu ningali keur ngimpina teu ningali. Si keur saena teu ningali atau teu ningali. Anu teh ningali teh keur ngimpi mah ningali keindahan alam siga urang ayeuna keur beunta mah henteu keur ngimpi mah ningali. Itu banyak kenikmatan yang berikan kepada yang buta saja. Itu semua menunjukkan bahwa orang yang buta pun masih banyak merasakan kenikmatan. Demikian juga antara yang kaya dan yang miskin. Ternyata pada diri orang miskin pun masih banyak merasakan kenikmatan. Sebagai contoh, porsi makan orang miskin lebih besar daripada orang yang kaya. Buktinya, lebih besar mana makan tukang yangkul sawah
daripada yang punya sawahna. Gede mana daharna nu maculna jeung nu boga sawahna. Beda keneh nu maculna jeung nu boga sawahna mah. Demikian juga lebih sering pesuruhnya yang tinggal di pila daripada pemiliknya. Nu boga nama kurus saminggu sabulan sekali, seminggu sekali. Pesuruhna moal poe cicing di pila teu ngontrak teu nyewa. Tu geuning eta aya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Baik itu yang kaya atau yang miskin, yang sehat ataupun yang sakit, tapi sedikit sekali orang yang sadar untuk bersyukur kepada Allah. Nu dipapai rezeki teh nu usaha nu henteu. Nu pada rezeki teh nu usaha nu henteu. Sarwanya dona ge nu usaha teu sae direzekian ku Allah. Loba mana dahareun keur nu geuring jeung keur nu sehat. Cau ge sasikat nu geuring mah. Urang mun cau kesat ge hese. Roti sabaraha hiji itu beres. Nu geuring dibere sugan sasikat udah moal beak hiji oge. Urang maneh ceu hese nu geuring mah meuni ngagunuk. Ngan kitu ngaharian dunya mah keur geuring mah nyalampurkeun, geus sehat naringakeun. Geus sehat areueuh keur geuring nyalampurkeun. Lamun geus geuring ripuh sok sagala ditawaran. Geus ripuh sagala ditawaran. Cak dokter sok cenah aya kahoyong nama tuh. Gugu wae tuh. Aya ditawaran atuh geus geuring ripuh. Keur jaga keur sehat atuh ditawaran teh. Geuring ripuh kakak segala ditawarkeun. Dalam Al-Qur'an pun telah banyak disinggung oleh Allah tentang sedikitnya orang bersyukur, di antaranya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Masih minim keneh orang yang bersyukur. Demikian juga dalam ayat lain dinyatakan dalam firman-Nya walakinna aksarun nasi la yaskurun. Tapi hanjakal lolobana jelema teu syukur ka Allah. Diberi ku jelema mah atoh tong gede leutik di atoh. Beri ku Allah mah teu kahudang pikeun hayang bersyukur. Ternyata dari jumlah kurang lebih 7 miliar manusia di muka bumi ini hanya 20% orang yang beragama Islam. Dan dari 20% tersebut belum tentu setengahnya yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Demikian juga kualitas syukurnya masih rendah. Allah telah menyinggung dalam salah satu firman-Nya, qalilam ma tashkurun. Tadi mah kuantitasna jumlah jalmina saeutik keneh jelema nu syukur ka Allah ayeuna mah nilai syukurna. Qalilam ma tashkurun, saeutik pisan syukur maraneh kabeh ka Allah. Kenyataannya masih banyak orang yang masih lalai dalam pelaksanaan sholatnya, kurang sempurna dalam mengeluarkan zakat atau infaknya. Kalau mau pergi ke kondangan, pilih baju satu lemari, sepertinya jelek semua. Tetapi di saat mau memberi kepada fakir miskin, sepertinya mendadak bagus semuanya dan susah untuk memilihnya. Rek kaonangan memilih baju teh niuh nu cocok. Datang nama cik manawi aya cukti lah si papai teh utuh kabeh ayeuna mah. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya. 1. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahidi illa an tugmidu fi
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, yang jelek kalau kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hendaklah berinfak dengan yang baik dan janganlah berinfak dengan yang jelek yang kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Perlu kita yakini bahwa hakikatnya infak itu bukan memberi kepada orang lain, tapi menabung untuk diri sendiri. Hakikat nama infak lain mere nabung. Jika nyimpen artos karena tabungan, kukudaan, memaungan, sok duit teh. Cek batur dilelebar duit dibikin karena kukudaan. Dalin mereka kukudaan sama nabung atuh. Tujuan jual infak itu adalah nabung. Rendah sekali kualitas syukur manusia dalam melaksanakan perintah Allah itu seharusnya semaksimal mungkin. Allah juga menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk postur tubuh yang begitu sempurna, dan memberikan rezeki dan rezeki yang terbaik yang Allah berikan. Allah telah menyinggung dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian juga Allah menyiapkan balasan yang terbaik pula bagi manusia sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Kahiji lamun syukur teh wajar dina harti nuhun, wajar we dibere nuhun mah. Ieu mah lain sakadar syukur, tapi Allah teh nyiapkeun deui balasan keur jelema anu syukur. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah ngapaneun balasan kanu bersyukur teh teu asal-asalan deui. Boro-boro gede meureun syukuran nu leutik ge diperhitungkeun. Leutik wae diperhitungkeun. Langkah ka masjid diperhitungkeun.
nu deukeut jeung nu jauh, gede ganjaran nu jauh ngitung lengkah. Nah, dihitung lengkahna oge. Nah, itu berarti Allah sangat melipat gandakan pahala kepada orang yang bersyukur kepadanya. Bahkan Allah ngajanjikeun wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Allah itu akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Padahal itu diberi balasan kayak wajar we, diberi nikmat syukur mah. Allah akan menambah karunia-Nya kepada mereka karena Allah suka memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Allah juga akan mengampuni perbuatan mereka yang paling buruk dari apa yang telah mereka kerjakan. Tilu janji pangdanti Allah. Demikianlah janji-janji Allah terhadap orang yang bersyukur. Tapi manusia itu sendiri tidak sadar kan balasan Allah yang begitu besar. Seolah-olah amal baiknya itu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karenanya dalam pelaksanaan ibadahnya pun asal-asalan dan tidak berusaha untuk dapat mengamalkannya dengan semaksimal mungkin. Ragam pelaksanaan ibadah di kalangan masyarakat dalam pelaksanaan sholat. Allah telah mensyariatkan sholat fardu yang 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Ditambah dengan sholat rawatibnya 12 rakaat. Juga sholat tahajud sebanyak 11 rakaat dan sholat duha 8 rakaat. Atau minimalnya 2 rakaat. Tetapi di kalangan umat Islam masih banyak yang satu, sholat fardu saja masih belang beto. Sim kuring ningali di Arab bulan Ramadan. Orang Indonesia mah tapi sujud lagi 3 kali, 4 kali bakat ku gartol. Itunya sujud nanti tapi 3 kali sujud kebacaan. Cengkat sujud kana sujud deui. Cengkat sujud kana sujud deui. Tak 3 kali sujud nanti. Lila sujudna jeung rukuna babacana panjang. Urang Indonesia beureun kesel, nah cengkat we teh sujud deui. Salat fardu saja masih belang betong, masih aya seueur. Hanya salat fardu saja, sedangkan wirid atau zikir setelah salat tidak. Kur salat we wungkul, zikir henteu, wirid henteu, salat sunat henteu. Ada yang tidak melaksanakan sholat rawatibnya. Apalagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena belum tentu 10% dari umat Islam yang suka melaksanakan sholat tahajud. Ada yang jarang sholat dengan berjamaah. Padahal keutamaannya 27 kali lipat derajat dibanding dengan sholat sendirian. Dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Dalam pelaksanaan sholat Jum'ah ada yang sering ketinggalan. Di saat adzan baru datang ke masjid, padahal targhib rangsangan dari Nabi cukup menarik, yaitu sim kuring kaget di urang mata ningali tara ningali aya anu masbuk Jum'ah. Mandi urang mah teu ningali aya anu masbuk Jum'ah. Di Mesir mah aya
beres teh nampak loba nu mengasbuk cenah ieu teh Jumaah nu masbuk di urang mah henteu masbuk mah ajaran aya dalam pelaksanaan salat Jumat. Satu targibnya, barang siapa yang datang pada jam pertama itu kurang lebih pukul 9 sama dengan kurban dengan unta. Sahih hadisnya. Siapa yang datang pada jam kedua yaitu kira-kira pukul 10 sama dengan kurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam ketiga sama dengan kurban dengan kambing. Jam 11 berentama. Siapa yang datang pada jam keempat sama dengan kurban dengan ayam. Angkur keburu adan berentama. Siapa yang datang pada jam kelima adalah kita kebagian sama kurban dengan telur ayam. Teka bagian khutbah ke rejeng ku hayam nog hayam kacing calang. Nya berentama. Rejeng ku hayam kacing calang berentama. Itulah perangsang dari Nabi SAW tentang waktu kedatangan ketika mau menghadiri sholat Jumat. Tapi sedikit sekali orang yang tertarik dengannya. Dalam pelaksanaan zakat dan infak, ada yang suka melaksanakan sholat tapi belum sadar untuk mengeluarkan zakat. Padahal ngareneng we dina Al-Qur'an teh aqimus shalah wa atuz zakat. Salat ibadah badaniyahna, zakat ibadah maliyahna. Ada yang mengeluarkan zakat tapi tidak seutuhnya sesuai dengan ketentuan agama. Ada yang tidak tertarik untuk membantu kebutuhan hidup orang yang fakir dan miskin. Ada yang mengeluarkan zakat atau infak tetapi dasarnya ria, ingin dipuji orang. Demikian pula dalam pengamalan ibadah yang lainnya. Ada yang baru merencanakan datang ke tempat pengajian nanti setelah pensiun. Mereka tidak sadar apakah Allah akan memberi rezeki itu setelah dia pensiun. Itulah gambaran pengabdian manusia kepada Allah. Ternyata secara mayoritas masih sangat rendah kualitas syukur manusia kepada Allah. Bahkan ada orang yang naik kereta api dan di saat berada di jembatan yang curam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah karena takut keretanya jatuh ke jurang. Tapi di saat tiba di stasiun, ia merasa aman dan tenang, tidak berdoa lagi heheotan dewe sebagai stasiun. Kerjina kereta madu muntang muntaya, tapi ke stasiun mah poho dewe. Ada juga orang yang memanjat pohon kelapa dan di saat berada di atas ada angin yang besar dan seolah-olah mau jatuh. Saat itu ia berdoa dan berjanji, "Ya Allah, selamatkan aku dan saya berjanji akan berkurban dengan menyembah seekor sapi." Ketika anginnya agak mereda dan sampai di tengah pohon, niatnya berubah, cukup kok domba oge can tepi kahanap teh kayak di luar kene ke tengahnya selerap ku domba gejuk tadi mesti ku sapi. Ketika sampai di bawah dengan selamat, dia berkata lagi cukup dengan ayam juga. Tapi kahayam ku hayam boy. Akhirnya ia hanya menyembelih ayam di saat berada di atas pohon dan angin menghembus dengan kencangnya. Ia berjanji akan berkurban dengan sapi. Sikap dan mental seperti ini telah disinggung dalam Al-Quran, yaitu wa idza massal insana durru
da'ana li janbihi au qa'idan au qa'iman falamma kasyafna anhu durrahu marra kalam yaduna ila durrim massa kadzalika zuyyinal musrifin makanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menggugah kita bahwa jika manusia mendapatkan kesulitan, ia berdoa kepada Allah di saat berbaring, duduk, dan di saat berdiri. Tetapi ketika Allah menghilangkan kesulitan tersebut, ia berjalan seperti yang tidak pernah berdoa apa-apa kepada Allah. Dalam ayat lain, Allah menyinggung dengan firman-Nya, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarana bihim birihin thayyibah wa farihu bima ja'ata rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim da'ullaha mukhlisina lahuddin lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin walamma anjahum idahum yabguna bil ardi bigoril haqqi ya ayuhan nas innama bagyukum ala anfusikum mataul hayatid dunya summa ilana marjiukum anunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah, bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kedoliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hei manusia, sesungguhnya bencana kedolimanmu, sungguhnya bencana kedolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kedolimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup di duniawi. Kamu dan kepada kami lah kembalimu.
lalu kami sebarkan kepadamu apa yang telah kami kerjakan. Ayat ini menggugah kita bahwa satu, Allah yang membuat kamu dapat berjalan di darat dan di laut. Jika datang angin yang baik, dia senang dengan keadaan itu. Nyahiliwir angin. Tapi di saat datang angin yang kencang dan ombak dari setiap penjuru dan merasa dikepung oleh bahaya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Tetapi di saat Allah menyelamatkan mereka dan berada di bumi, mereka bertindak dengan melebihi batas. Tidak seperti janji mereka ketika berada dalam bahaya di kapal, bahwa ia akan bersyukur.